Oke, selanjutnya kita di uji korelasi Spearman. Nah, uji korelasi Spearman ini kita gunakan pada saat skala data kita ordinal ya atau peringkat. Oke, rumusnya seperti itu. Rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1 ya. Ini berarti 1 ya. Oke, 1 dikurangi gitu. Oke ya, 1 kurangi 6 sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. D ini adalah selisih antara X dan Y ya, jadi kita nanti cari selisihnya. Kita nanti cari selisihnya dari setiap variabel ya. Ini langkah-langkahnya. Nah, untuk pengambilan keputusannya itu sama seperti yang tadi itu ya. Kalau hitungnya lebih besar dari tabel itu H0-nya ditolak. Kalau hitungnya kurang dari tabel itu gagal ditolak. Oke, saya misalnya punya bank ini, kemudian laba bank dan harga saham. Kita pengen tahu ada hubungan antara laba bank dengan harga saham atau tidak. Laba bank saya simbolkan sebagai X, harga saham saya simbolkan sebagai Y. Ya, laba bank itu X, harga saham itu Y. Nah, kita peringkat dulu. Ini X-nya saya peringkat, yang satu itu mana? Yang peringkat 1. Ini kan berarti kita lihat Bumi Putra ini peringkat 1 ya. Ini 1. Oke, maaf. Ini 1. Kemudian ini 2, ini 3, ya, ini 4, ini 5, ini 6, 7, 8. Gitu. Kalau yang ini peringkat satunya yang ini, Capital Indonesia ini. Ini peringkat 1, ini peringkat 2, peringkat 3, ya, peringkat 4, peringkat 5, peringkat 6, peringkat 7, peringkat 8. Gitu. Oke. Kalau saya bikinkan tabelnya ini. Oke, ya. Peringkat laba sama peringkat saham. Nah, kemudian saya cari selisihnya. D itu kan tadi selisih antara peringkat laba dengan peringkat saham. Saya kurangi. 8 min 5, 6 min 6. Oke ya, ini selisihnya. Oke, baru setelah itu kita cari D kuadratnya. Ya, ini tinggal dikuadratkan. Nah, kalau sudah baru dijumlahkan. Ternyata ketemu sigma D kuadratnya itu 18. Nah, kalau sudah berarti tinggal kita cari rho-nya. Rho sama dengan 1 min N sigma D kuadrat. Oh, maaf, N. 6 ya. 6 min sigma D kuadrat per N kali N kuadrat min 1. Berarti 1 min 6 kali 18 per N-nya itu ada 8 ya. 8 kuadrat min 1. Oke. Nah, ketemunya korelasinya adalah 0,786. Oke, ini hitung. Rho hitung kita bandingkan dengan rho tabel. Hipotesisnya sama ya, H0-nya itu rho sama dengan 0, H1-nya rho-nya tidak sama dengan 0 ya. Berarti ini tidak ada korelasi, ini berarti ada korelasi ya. Rho hitungnya 0,786. Nah, rho tabelnya itu kita lihat di derajat bebas N-nya 8, alfanya 0,005. N-nya 8, alfanya 0,05. Nah, kita lihat sekarang di tabel. Nah, tabelnya sekarang kita pindah di tabel Spearman korelasi. Ini ya. Oke. Kita cari di alfa 0,05. Ini ya. 0,05, kemudian N-nya 8, ketemu ini 0,738 ya. Ini di N8 itu ketemu 0,738. Nah, 0,738. Oke, sekarang tinggal kita bandingkan.
Ini berarti nilainya lebih besar ya dari 0,738. Oke, kalau lebih besar itu seperti apa? Tadi kalau lebih besar itu berarti H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak itu berarti H1-nya kita terima. Oke, berarti kesimpulannya, nah kesimpulannya seperti apa ini? Kesimpulannya berarti kita menerima H1 ini. Ya, kesimpulannya berarti rho tidak sama dengan 0. Oke, atau kesimpulannya berarti ada korelasi ya antara laba bank dengan harga saham. Nah, oke, ini ya. Jadi hasil dari koefisien korelasi Spearman-nya itu adalah 0,786. Oke. Ya, ini berarti korelasinya termasuk kuat. Kemudian arah hubungannya itu termasuk positif gitu ya. Oke, jadi ada korelasi yang kuat dan positif antara laba bank dengan harga saham. Nah, begitu kesimpulan dari metode korelasi Spearman ini ya. Oke. Nah, korelasi Spearman ini itu bisa kalian gunakan pada saat skala kalian interval dan rasio. Bisa dengan syaratnya bahwa data kalian itu tidak berdistribusi normal ya. Jadi pada saat data kalian tidak berdistribusi normal gitu, tetapi skala data kalian itu interval dan rasio, itu bisa kalian pakai metode korelasi Pearson. Korelasi Spearman ya. Oke. Kalau distribusinya normal itu kalian bisa pakai Pearson ya yang tadi. Tetapi kalau distribusinya tidak normal gitu, walaupun skala data kalian itu interval dan rasio, itu bisa kalian pakai metode Spearman rank ini ya. Jadi metode ini itu selain untuk data ordinal, itu juga bisa untuk data interval dan rasio. Asal skala data kalian itu pada interval dan rasio itu tidak berdistribusi normal ya. Jadi metode Spearman rank ini itu termasuk di metode statistika non parametrik gitu. Ya, jadi kalian lihat catatan-catatan yang awal dulu, non parametrik itu yang seperti apa ya. Jadi metode ini sama metode yang tadi, yang ordinal tadi, yang nominal tadi, ya, Spearman rank ini sama yang tadi yang nominal yang pakai chi-square itu kita termasuk di metode untuk statistika non parametrik gitu ya. Ini ada 3 latihan soal untuk di setiap metode, silahkan kalian coba untuk berhitungnya gitu ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini ya, untuk dianalisis korelasi ini. Jika nanti masih ada pertanyaan mengenai bagaimana berhitungnya untuk 3 metode ini, silahkan nanti kalian tanyakan di jam perkuliahan kita. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.